Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai pembahasan, Sobat KTG semua jangan lupa untuk melakukan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar channel kami terus berkembang dan Sobat KTG semua mendapatkan video terbaru dari kami. Selanjutnya kita akan membahas indikator kelima, yaitu menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya saya bacakan sebuah contoh soal yang sesuai dengan indikator 5. Penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara A. Mengetahui riwayat hidup tiap siswa yang ikut pembelajaran. B. Memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari. C. Memberi kesempatan siswa berpendapat dengan perhatikan pendapat siswa lain. D. Menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan. E. Mengatur tempat duduk dalam kelas berdasarkan alfabetis. Oke, dari kelima pilihan jawaban silakan Sobat KTG semua memilih salah satu jawaban yang ada. Kemudian disimpan dulu jawabannya. Mari kita lakukan pembahasan. Pada indikator kelima, kunci atau kata kunci yang bisa kita ambil adalah persamaan derajat ya. Persamaan derajat hak, baik hak, kewajiban, suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan lain-lain. Intinya kata kuncinya adalah persamaan. Sesuai dengan yang saya bacakan tadi dalam soal, bahwa yang diminta dari soal ini adalah contoh penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa. Maka kita bisa memilih jawaban yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Kita bedah satu persatu pilihan jawabannya. Dari yang A, mengetahui riwayat hidup tiap siswa yang ikut pembelajaran. Ini tidak ada kaitannya dengan persamaan, baik hak, kewajiban, dan lain-lain. Kemudian B, memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari. Ini juga tidak ada kaitannya dengan persamaan. Hanya pemberian kesempatan partisipasi kepada siswa. C. Memberi kesempatan siswa berpendapat dengan perhatikan pendapat siswa lain. Nah, jawaban ini yang benar. Mengapa? Karena selain memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat, guru juga memperhatikan pendapat siswa lain. Dari sini artinya bahwa guru menyamakan hak atau kebebasan siswa dalam berpendapat. Kemudian D, menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan. Tidak ada kaitannya dengan konteks soal. Yang E, mengatur tempat duduk dalam kelas berdasarkan alfabetis. Nah, ini juga tidak berkaitan dengan soal yang diinginkan. Selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap indikator ke-6, yaitu yang berbunyi mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian saya bacakan sebuah contoh soal yang sesuai dengan indikator ke-6. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah.
Namun guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah A. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. B. Meniadakan kegiatan ekstrakurikuler menjelang akhir tahun pelajaran karena menambah beban siswa. C. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. D. Menerima semua masukan untuk segera diterapkan dalam mendidik siswa. E. Memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana selengkap-lengkapnya. Oke, dalam melakukan pembahasan soal ini, kuncinya kita bisa melihat di bunyi pada indikator ke-6. Tapi sebelum saya melakukan pembahasan, silakan Bapak dan Ibu, Sobat Katekis semua memilih salah satu pilihan jawaban yang menurut Bapak Ibu paling benar. Disimpan dulu jawabannya. Mari kita lakukan pembahasan terhadap soal tersebut. Dari soal tersebut, kata kunci yang bisa diambil dari bunyi indikator ke-6 adalah kepentingan bersama. Nah, ini nanti kita akan mengetahui bahwa dari soal tersebut, kata kuncinya sesuai indikator adalah kepentingan bersama. Oke, kita bacakan dulu satu persatu dan lakukan pembahasan. A. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Nah, disimpan dulu. Menurut saya ini adalah jawaban yang benar. Kemudian B. Meniadakan kegiatan ekstrakurikuler menjelang akhir tahun pelajaran karena menambah beban siswa. Nah, ini mengapa ini jawaban yang salah? Karena di sini hanya mengutamakan siswa, kebutuhan siswa. Padahal ekstrakurikuler itu harusnya sudah terprogram sejak awal dan masuk pada kurikulum sekolah sehingga seharusnya tidak menjadi beban untuk siswa. Kemudian yang C, memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. Nah, ini juga sesuai dengan kata kunci tadi bahwa kata kuncinya adalah kepentingan bersama. Tapi dalam pilihan C ini adalah yang diutamakan adalah kepentingan siapa? Kepentingan orang tua siswa. Karena sesuai permintaan dan kesepakatan dengan orang tua tanpa memperhatikan unsur-unsur yang lain, baik pihak sekolah, komite sekolah, guru, dan lain-lain. Kemudian yang D, menerima semua masukan untuk segera diterapkan dalam mendidik siswa. Nah, ini juga salah. Karena tidak memperhatikan kepentingan bersama, diterima semua masukannya, kemudian diterapkan tanpa melalui penyaringan terlebih dahulu. Harusnya dilakukan filter terlebih dahulu. Kemudian yang E, memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana selengkap-lengkapnya. Nah, ini juga salah, karena pembangunan sebuah sekolah atau jika ingin memajukan sekolah, peningkatan tidak hanya dilakukan dalam aspek fisik seperti sarana dan prasarana, tapi juga memperhatikan berbagai aspek, baik itu fisik maupun non-fisik, secara seimbang. Soal selanjutnya, masih dalam indikator yang ke-6, saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Ketika ketua kelas banyak diprotes oleh siswa warga kelas yang dipimpinnya. Sebagai guru wali kelas perlu mengadakan musyawarah kelas untuk A. Meminta pertanggungjawaban kepada ketua kelas. B. Meminta pergantian ketua kelas di akhir semester. C. Mendengarkan protes siswa lain kepada ketua kelas. D. Memberi sanksi siswa lain yang memprotes ketua kelas. E. Membahas permasalahan protes yang ditujukan kepada ketua kelas. Nah, ini sesuai dengan bunyi indikator ke-6 ya. Bahwa sebagai guru kita harus mempunyai karakteristik mengkarakteristikkan keputusan yang diambil.
harus dapat dipertanggungjawabkan tadi secara ketuhanan, baik hak asasi manusia, nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan bersama. Nah, dari pilihan jawaban yang ada, silakan Bapak dan Ibu, Sobat Katekis semua memilih salah satu jawabannya terlebih dahulu. Kemudian disimpan. Mari kita lakukan pembahasan. Nah, dari soal ini seharusnya Bapak dan Ibu tidak cukup sulit untuk menentukan jawaban yang tepat. Kita cek satu persatu jawabannya. Meminta pertanggungjawaban kepada ketua kelas. Nah, A. Ini berarti seolah-olah ketua kelas sudah melakukan pelanggaran karena dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu. Padahal guru harusnya memiliki kebijakan tersendiri, tidak menyalahkan semena-mena kepada salah satu pihak. Kemudian yang B, meminta pergantian ketua kelas di akhir semester. Nah, ini juga terlalu jauh langkah yang diambil karena belum diketahui apa yang dilakukan oleh ketua kelas sehingga muncul protes dari warga kelas. Langsung dimintai pergantian ketua kelas di akhir semester. Ini saya rasa kurang tepat. Yang C, mendengarkan protes siswa lain kepada ketua kelas. Nah, ini juga protes juga sudah ada, tidak menunjukkan orientasi penyelesaian masalah ya. Kemudian yang D, memberi sanksi siswa lain yang memprotes ketua kelas. Ini juga salah, karena siswa yang protes justru malah diberi sanksi. Kemudian yang E, membahas permasalahan protes yang ditujukan kepada ketua kelas. Nah, ini yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengapa? Karena sebagai guru kita harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Jika terdapat permasalahan seperti ini, harusnya dibahas terlebih dahulu bagaimana permasalahannya, tidak langsung menyalahkan kepada masing-masing pihak. Begitu pembahasan untuk soal ini. Soal selanjutnya masih pada indikator yang ke-6. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. B. Menawarkan pada semua siswa yang bersedia mengikuti cerdas cermat. C. Meminta pengurus OSIS untuk mengusulkan 3 siswa terbaik. D. Siswa yang dipilih sudah mendapatkan persetujuan bagian kesiswaan sekolah. E. Meminta petunjuk kepala sekolah karena dialah yang bertanggung jawab. Oke, silakan Sobat Katekis semua memilih jawabannya terlebih dahulu. Saya anggap sudah memilih, disimpan dulu jawabannya. Mari kita lakukan pembahasan. Oke, berarti dalam soal ini guru dihadapkan pada waktu yang sangat dekat untuk mengikuti lomba cerdas cermat dan diwajibkan memilih 3 siswa. Nah, langkahnya bagaimana agar pemilihan siswa tersebut juga tepat, tapi juga tidak memakan waktu yang lama, karena waktunya dalam soal ini dianggap sudah dekat. Jawaban yang tidak mungkin terlebih dahulu kita pilih. Menawarkan pada semua siswa yang bersedia mengikuti cerdas cermat. B ini, jawaban B ini tidak mungkin karena apa? Karena jika ditawarkan pada semua siswa tentu akan mengalami berbagai proses seleksi dan itu waktunya tidak sebentar. Kemudian yang C, meminta pengurus OSIS untuk mengusulkan 3 siswa terbaik. Ini juga tidak tepat, tidak mungkin, karena kondisi atau kemampuan siswa itu yang tahu adalah guru, bukan pihak OSIS. Kemudian yang D, siswa yang dipilih sudah mendapatkan persetujuan bagian kesiswaan sekolah. Nah, ini sudah otomatis, karena apa? Bukan langkah selanjutnya yang diambil oleh guru untuk memilih siswa. Ini adalah langkah
yang selanjutnya setelah guru memilih siswa tersebut. Kemudian yang E, meminta petunjuk kepala sekolah karena dialah yang bertanggung jawab. Tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah untuk memilih siswa yang mengikuti lomba cerdas cermat. Tentu jawaban E ini juga tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.